أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jemaah semuanya, marilah kita senantiasa meneguhi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dengan segenap kemampuan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan tentang kejujuran, seperti yang sudah khatib bacakan tadi pada surat At-Taubah ayat 119. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama-sama dengan orang yang jujur. Surat At-Taubah ayat 119. Surat ini turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW terkenaan benang peristiwa yang besar pada masa beliau. Pada sebuah perangan yang bernama Perang Tabuk, atau sering al-Istira menyebutnya sebagai Ghazwatul Usrah, perang di masa sulit, di mana perang ini terjadi pada saat tetanduran tanam-tanaman sedang menguning, belum dapat dipanen tetapi sudah kelihatan. Pada masa itu seperti itu, petani dalam keadaan paling peceklik, paling tidak punya, dan pada waktu musim panas, musim sangat panas. Kalau kita sebagai pegawai mungkin tanggal tua, tanggal 20, 25, sudah hampir gajian tapi belum, bendahara sudah ngitung tapi belum. Pada saat itu Rasulullah mengatakan kepada kaum muslimin, kami akan menuju ke Tabuk. Kita lihat peta sekarang, Tabuk itu sudah keluar dari Saudi Arabia, di daerah Yordania. Perjalanan panjang, jauh, butuh perbekalan besar. Rasul menegaskan kepada umatnya, mari kita menyambut musuh kita di Tabuk. Ka'ab bin Malik, Shahibul Qissah, pemilik cerita, menceritakan kepada kita semuanya, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan semua ahli tafsir meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan saat itu Rasulullah SAW ketika hendak bepergian, beperangan atau melakukan sesuatu, beliau tidak menyebutkan dengan tegas. Tetapi peperangan ini beliau menyebutkan dengan tegas, karena perjalanan yang jauh, musuh yang besar,
dan persiapan yang harus dilakukan oleh kaum muslim begitu luar biasa. Dia menceritakan Ka'ab bin Malik, dan aku sebenarnya sudah membeli 2 ekor tunggangan kendaraan. Aku ingin bersiap-siap bersama dengan kaum muslimin. Tapi aku jenguk dulu, endangi dulu kebunku dengan kesengsem dengan kebun yang sudah berbuah itu. Setelah pulang, nantilah aku akan siap-siap bersama dengan kaum muslimin untuk pergi bersama dengan Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah berangkat, dia tetap menunda-nunda apa yang dia akan lakukan. Besok aku akan lakukan. Besok aku akan lakukan. Bahkan ketika Rasul sudah berangkat, dia masih mengatakan besok akan aku susul. Sampai kemudian kaum muslimin sampai di Tabuk, dan ternyata tidak ada musuh di sana karena mereka takut kepada kaum muslimin untuk bertemu. Jumlah yang sangat besar kaum muslimin, 10.000 orang pasukan yang melakukan perjalanan yang sangat jauh di tengah padang pasir berbulan-bulan. Kalau tidak diiringi dengan semangat yang luar biasa, nggak mungkin itu terjadi. Musuh tidak berani menemui. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan tanpa perangan. Rasulullah di sana bertanya, mana Ka'ab bin Malik? Bukankah dia bersama? Bukankah dia sudah membeli, menyiapkan 2 ekor tunggangan? Ada sahabat mengatakan dia kesengsem dengan dunianya, dengan kebunnya. Sahabat yang lain paling tidak, wahai Rasulullah, kami tidak tahu orang ini kecuali kebaikan. Ka'ab bin Malik berkata kepada kita, menceritakan ceritanya. Setelah Rasulullah berangkat, aku keliling kota Madinah, dan ternyata yang tinggal di Madinah yang laki-laki hanya berjumlah sekitar 80-an orang, dan mereka itu dikenal sebagai orang-orang yang termasuk kalangan munafikin. Aku menyesal, tapi tidak mungkin untuk menyusul. Sampai kemudian Rasulullah SAW datang bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Sebagaimana biasanya ketika bepergian, dia Rasulullah melewati masjid dulu, sholat 2 rakaat dulu, kemudian duduk di masjid itu. Datanglah berbondong-bondong sekitar 80-an orang itu, datang menemui Kanjeng Nabi, memenuhi baginda Rasulullah SAW, dan menyatakan alasannya mengapa tidak turut serta dalam perjalanan itu. Rasulullah terima satu persatu alasan mereka, dan Rasulullah katakan kepada mereka, pergi, aku terima alasan kalian, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Tiba giliran Ka'ab, aku ingin sekali seperti mereka, berbohong kepada Rasulullah, tidak menceritakan apa yang sebenarnya. Tapi rasa takutku, kalau toh sekarang aku sukses, Rasulullah ridho, Allah tidak akan ridho, dan Allah pasti akan memberitahukan kepada baginda Nabi, aku nggak akan selamat. Aku akan berkata jujur apa adanya. Ketika Rasulullah bertanya, apa alasanmu? Aku jawab, wahai Rasulullah, aku tidak punya alasan apa-apa untuk tidak turut serta. Rasulullah mengatakan, kalau yang ini jujur, mengatakan apa adanya, pergilah sampai Allah memutuskan kepada Anda. Rasulullah tidak memintakan ampun, tapi memerintah pergilah sampai keputusan dari Allah datang. Ka'ab bin Malik
pulang ke rumahnya. Dan sampai di rumah datang berita bahwa Allah sudah memerintahkan kepada para sahabat semuanya untuk tidak berbicara kepada Ka'ab bin Malik. Disatru. Ka'ab bertanya kepada yang lain, apakah ada orang lain yang mengalami hal seperti saya? Ada. 2 orang Ansor, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi. 2 orang itu dikenal sebagai orang yang baik. 2 orang itu dikenal sebagai orang yang turut serta dalam peperangan Badar. Sampai 40 hari aku berjalan kemanapun juga nggak ada orang yang menegurku. Aku ucapkan salam kepada baginda Nabi dan kepada sahabat yang lain, nggak menjawab salam sama sekali dariku. Aku bertanya, nggak ada orang lain yang menjawab. Berjalan ke pasar, tidak ada orang yang lain yang menjawab. Beliau cerita, aku ini pemuda. Adapun 2 orang yang lain itu sudah tua. Mereka duduk di rumah masing-masing dan menangis meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di hari ke-40 datang utusan dari Rasulullah. Ka'ab bin Malik, Anda diminta untuk tidak mendekati istri kamu. Ka'ab bertanya, apakah aku harus menceraikannya? Tidak, kamu tidak boleh mendekatinya. Dan berita ini juga disampaikan kepada 2 sahabat yang lain. Hilal bin Umayyah meminta izin kepada Rasulullah, istrinya minta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Hilal bin Umayyah itu orang sudah tua, sudah sepuh, nggak bisa ngurusi dirinya sendiri. Kalau tidak aku urusi, siapa lagi yang akan mengurus dia? Rasulullah mengizinkan, tetapi tidak boleh mendekati. Keluarga Hilal, keluarga Ka'ab bin Malik datang kepada Ka'ab. Coba kamu minta izin kepada Rasulullah seperti itu. Seperti Hilal bin Umayyah, istrinya minta izin dan diberi izin. Aku ini pemuda. Kalau Hilal bin Umayyah sudah tua, apa alasanku? Nggak ada. Aku nggak akan minta izin. Sampai kemudian 50 hari datang turun rangkaian ayat yang saya baca tadi. Allah berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina taba'uhu fi sa'atil 'usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum tsumma taba 'alaihim innahum bihim raufur rahim. Allah telah menerima taubat nabinya, orang muhajirin dan orang-orang Ansor yang mengikutinya pada perang Tabuk tadi. Setelah mereka ketakutan untuk melakukan perjalanan itu, Allah telah berikan taubat kepada mereka. Sesungguhnya Allah pada mereka itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa 'alas salasatil ladzina khulifu, dan terhadap 3 orang yang tidak turut serta, yang tertinggal dalam peperangan tadi itu. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyu'minu liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Setelah mereka itu sempit, sesek,
karena tidak diajak ngomong, dia satru oleh kaum muslimin selama sekian puluh hari tadi itu. Allah telah terima taubat mereka agar mereka bertaubat. Innallahu wat-tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Kemudian Allah perintahkan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian kepada orang-orang yang jujur. Allah mengetahui kejujuran itu sesuatu yang sulit. Allah perintahkan di sini, kalau kita tidak bisa jujur, maka bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Jujur itu berkenaan dengan peristiwa berita yang kita sampaikan melalui mulut kita kepada orang lain. Jika berita itu sesuai dengan fakta yang ada, maka itulah kejujuran. Sekarang mulut ini sering pindah ke jari-jari kita. Di zaman medsos ini, dengan Facebook kita, dengan WhatsApp kita, Twitter kita, Telegram kita, dan Facebook yang lain, jari jemari kita berbicara, dan itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda senantiasa dalam keadaan baik sampai Anda berbicara. Kalau Anda berbicara, maka itu celaka atau itu sesuatu yang baik bagi kalian. Allah akan mintakan pertanggungjawaban kepada kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semuanya dalam sebuah hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yaharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kalian harus jujur karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Seorang itu akan senantiasa jujur dan terus berusaha untuk jujur sampai ditulis di sisi Allah nanti sebagai orang yang banyak jujurnya, sebagai siddiq. Wa iyyakum wal kadhiba. Kalian harus menjauhi kebohongan, karena kebohongan itu akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Dan sesungguhnya seseorang itu akan senantiasa berbohong dan berbohong sampai ditulis di sisi Allah sebagai orang yang pembohong. Hadis ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa di sana masih banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita taati. Tidak hanya orang itu pokoknya sholat 5 waktu, pokoknya puasa, pokoknya zakat, pokoknya haji. Tapi ingat, lisan ini, Rasulullah bersabda kepada kita semuanya, kalau orang itu menjamin lisannya, lidahnya, dan farjinya, maka aku jamin orang itu akan masuk surga. Jika orang itu mau menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku jamin orang itu masuk surga. Sahabat bertanya,
Wahai Rasulullah, apakah orang itu akan masuk neraka karena lisannya? Jawab Rasulullah, iya. Manusia itu akan terjerumus ke dalam neraka jahanam nanti. Itu semuanya karena panenan hasil dari mulutnya, dari lidahnya. Marilah kita jaga amanah ini. Allah telikan mulut ini, Allah berikan jari jemari kita ini, kita gunakan untuk kebaikan. Jangan asal share, jangan asal ngomong, jangan asal sebar, tapi cek dan recheck terlebih dahulu apakah yang akan Anda sampaikan itu kebenaran ataukah bukan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selamat di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil imani an aminu birabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa aqimis shalah.